ini, albumin adalah salah satu bentuk protein yang ada dalam darah. Dia tidak boleh ada di dalam urin, tidak boleh dikeluarkan karena ginjal itu protektif. Dia tidak boleh ada keluar bentuk protein yang molekulnya besar, salah satunya adalah albumin. Nah, kalau terjadi albuminuria atau ditemukannya albumin dalam urin, ini berarti ada kerusakan dari barrier atau penahan yang ada di dalam ginjal. Ini adalah salah satu penanda adanya kerusakan dari ginjal. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, bagaimana selanjutnya? Kemudian berarti kita sudah bisa melakukan rencana untuk melakukan tata laksana. American Journal of Kidney Disease atau organisasi di ginjal di dunia itu memberikan panduan-panduan di mana kalau untuk stadium 1 kita biasanya melakukan diagnosis dini, kemudian melakukan pengobatan untuk penyakit penyertanya, kemudian memperlambat progresivitas dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskuler. Sedangkan kalau untuk stadium 2 sampai 3 kita biasanya melakukan estimasi progresivitas, artinya kita ukur nih dalam 2 tahun atau 5 tahun ke depan yang bersangkutan akan mengalami berapa persen risiko untuk terjadinya penurunan fungsi ginjal sampai dia di stadium terakhir. Lalu kita lakukan pengobatan untuk komplikasi-komplikasi yang ada. Nah, untuk stadium 4, ini sebaiknya memang sudah dikonsultasikan kepada dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, karena di sini perlu persiapan untuk terapi pengganti ginjal, meskipun belum dilakukan. Nah, kalau sudah stadium 5 atau laju filtrasi glomerulusnya di bawah 15, maka mungkin sudah dibutuhkan terapi pengganti ginjal, seperti misalnya hemodialisis atau CAPD atau transplantasi. Nah, kalau secara umum, tata laksana dari penyakit ginjal kronik ini adalah memperlambat progresivitas dan menurunkan risiko penyakit kardiovaskuler, diantaranya dengan melakukan penghentian rokok, ya. Kemudian kita kontrol hipertensi dan proteinuria. Targetnya yang paling ideal adalah 120/80, tetapi tidak sama untuk semua pasien, sehingga terindividualisasi, ini sebaiknya dikonsultasikan. Kalau untuk kondisi tertentu, 130/140 sudah cukup baik. Dan kita bisa memberikan pengobatan dengan ARB atau ACE inhibitor. Ini adalah obat yang umum kita dapatkan, misalnya seperti captopril, kandesartan, valsartan, dan lain sebagainya. Untuk pasien-pasien yang ada risiko terjadinya penyakit kardiovaskuler, maka kita bisa tambahkan beta blocker atau aspirin. Kemudian kontrol gula darah dengan target HbA1c 6,5 sampai 8. Ini juga tidak saklek harus sekian, tergantung pada kondisi pasien dan terindividualisasi, sehingga perlu dikonsultasikan kepada dokter. Untuk pasien-pasien yang mengalami dislipidemia atau ada gangguan kolesterol, tentu kita berikan pengobatan dengan statin. Kemudian kita lakukan restriksi protein dan fosfat, dan kita hindari obat-obat nefrotoksik, artinya obat-obat yang bisa merusak fungsi ginjal, atau kalau obat tersebut sangat dibutuhkan, kita bisa melakukan penyesuaian dosis. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, kalau tadi mencegah progresivitas, kemudian kita mengobati komplikasi. Komplikasi sering terjadi pada saat stadiumnya tidak harus terjadi pada saat stadiumnya stadium akhir. Mulai dari stadium 3, komplikasi pada penyakit ginjal kronik sudah bisa mulai muncul dan terlihat. Seperti misalnya anemia. Sehingga kita sebaiknya melakukan pemeriksaan untuk melakukan pengobatan atau intervensi apabila ditemukan gangguan anemia ini dengan target kita obati sampai Hb-nya 10-12. Kita juga harus cari tahu apakah terjadi defisiensi dari zat besi atau tidak. Dan apabila ada gangguan elektrolit juga sebaiknya ditata laksana dengan baik. Demikian juga dengan gangguan mineral dan tulang dengan melakukan pemeriksaan rutin kalsium, fosfat, dan hormon paratiroid. Nah, apabila pasien tersebut sudah membutuhkan terapi pengganti ginjal atau dia berada di stadium akhir, pilihan-pilihan yang bisa kita ambil adalah hemodialisis, seperti gambar nomor 1. Ini mungkin yang paling umum dan sering sudah kita lihat. Jadi pasien dihubungkan dengan mesin, kemudian terjadi sirkulasi di mesin tersebut untuk darahnya, dan nanti akhirnya darah yang sudah dilakukan filtrasi dialisis oleh mesin tersebut akan kembali ke dalam darah. Ini mungkin yang sering disebut oleh pasien atau istilah sehari-hari adalah cuci darah. Tapi saya kira istilah cuci darah itu harus kita biasakan untuk tidak digunakan lagi, jadi kita biasakan menggunakan istilah hemodialisis. Nah,
Terapi pengganti ginjal lainnya adalah peritoneal dialisis seperti yang gambar nomor 2 ini. Jadi jaringan penyaringan itu ternyata ada juga di dalam rongga perut kita yang disebut dengan peritoneum, dan itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembersihan dari sisa-sisa zat metabolisme seperti yang ada dalam ilustrasi gambar ini. Kemudian yang ketiga adalah terapi pengganti ginjal yang ketiga adalah transplantasi. Ini sebetulnya adalah yang paling ideal, namun tidak selalu mudah dilakukan dan tidak selalu mendapatkan donor yang cocok. Jadi diambil ginjal dari orang lain, kemudian dicangkokkan ke dalam tubuh pasien yang mengalami penyakit ginjal kronik tadi, sehingga dia menggantikan dari fungsi ginjal kedua fungsi ginjal yang sudah mengalami kerusakan. Tetapi ada pilihan lain adalah palliative care, yaitu tidak mungkin dia tidak memilih salah satu dari modalitas yang ada ini secara rutin. Sifatnya adalah suportif, mengatasi gangguan berat yang ada saat itu saja. Nah, kapan pasien-pasien ini harus menjalani terapi pengganti ginjal dalam bentuk hemodialisis atau CAPD tadi? Dikatakan umumnya adalah pasien-pasien yang berada di stadium 5, tetapi laju filtrasi glomerulusnya antara 5 sampai 10. Karena gejala-gejala seperti serositis, yaitu penumpukan cairan di rongga-rongga tertentu, gejala-gejala dari gagal ginjal sudah mulai muncul. Atau tubuhnya tidak mampu mengontrol status volume, jadi bengkak terus, terlepas dari sudah diberikan pengobatan atau tidak. Kemudian tekanan darahnya juga tidak bisa terkontrol. Atau ada penurunan progresif dari status gizinya. Dan yang terakhir adalah sudah terjadi gangguan kognitif akibat dari toksin-toksin urenik tadi. Nah, setelah kita tahu hal tersebut, sebetulnya apakah mungkin ada peluang pasien tidak sampai jatuh kepada fase-fase yang tadi, yaitu penyakit ginjal kronik yang stadium akhir sehingga membutuhkan terapi pengganti ginjal? Tentu kita bisa melakukan usaha-usaha untuk mencegah terjadinya PGK, terutama PGK yang stadium lanjut. Pencegahan itu tadi mungkin sudah disampaikan oleh Dr. Untung, ada pencegahan primer, sekunder, kemudian tersier. Kita bisa melakukan pencegahan primer dengan melakukan promosi kesehatan, kemudian proteksi spesifik untuk orang-orang yang berisiko dan belum bergejala. Kemudian kita melakukan pencegahan sekunder dengan deteksi dini dan terapi awal untuk orang-orang yang ternyata mulai terlihat ada gangguan penyakit ginjal. Kemudian kita lakukan pencegahan tersier untuk menurunkan risiko kecacatan, melakukan rehabilitasi dan mencegah perburukan fungsi ginjal lebih lanjut, dan mencegah terjadinya komplikasi-komplikasi yang tadi sudah disebutkan. Nah, apa saja kelompok berisiko tinggi itu? Ada 7. Yang pertama adalah riwayat keluarga dengan penyakit ginjal, usia lebih dari 65 tahun, menderita hipertensi atau diabetes mellitus, pasien dengan obesitas, dan penyakit-penyakit kardiovaskuler atau penyakit-penyakit jantung. Nah, satu lagi adalah riwayat minum obat herbal. Nah, ini menjadi penting karena belakangan ini kita sering mendapatkan pasien-pasien dengan yang lain ini tidak ada sebetulnya ya, dia tidak ada, riwayat keluarga nggak ada, usia juga masih muda, hipertensi, tapi minum obat herbal untuk keperluan tertentu. Katakan misalnya karena mau diet. Kita tidak tahu isi dari obat-obat tersebut apa, tetapi bisa jadi di dalamnya terkandung obat-obat yang sifatnya nefrotoksik atau merusak ginjal. Nah, ini juga apalagi kalau obatnya itu tidak ada label yang jelas dari BPOM misalnya, ini meningkatkan risiko untuk terjadinya gangguan fungsi ginjal. Nah, tetapi dari beberapa faktor risiko ini ada faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi, sehingga orang-orang ini kriteria ini yang paling penting untuk kita lakukan, kita berikan perhatian, seperti usia tua, kelahiran prematur dengan penyakit ginjal bawaan, atau riwayat pada keluarga, karena ini tidak bisa kita ubah. Nah, untuk pencegahan primer tersebut, kita mengenal adanya golden rules. Yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan atau fungsi ginjal secara berkala, ya. Kemudian olahraga secara teratur, 30 menit saja per hari dan 5 kali dalam seminggu, artinya 150 menit dalam 1 minggu. Kemudian kita kendalikan tekanan darah, minum obat secara teratur dan kurangi garam 5 gram sehari, kemudian stop merokok dan minum alkohol. Kita harus mengendalikan gula darah, juga sama dengan konsumsi obat secara rutin, mengatur pola diet harian. Kita hindari obat-obat nefrotoksik yang tidak sesuai dengan anjuran dokter. Yang paling sering di sini adalah obat nyeri. Obat anti nyeri, minum terus, akhirnya mengalami kerusakan fungsi ginjal.
Kemudian makan makanan bergizi, diusahakan yang cukup serat. Kemudian minum air dalam jumlah yang cukup. Gambaran kasarnya adalah 2 liter per hari, tapi tentu masing-masing individu berbeda. Harus disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari. Nah, dari Golden Rules ini, dua yang diberikan tanda panah ini adalah pemeriksaan di laboratorium. Apabila Bapak Ibu sekalian kesulitan, tentu kita bisa cari laboratorium terdekat. Umumnya kalau kita sifatnya pemeriksaan berkala di rumah sakit, apalagi menggunakan BPJS pada umumnya tidak bisa gitu. Jadi mungkin ini sebaiknya harus diupayakan secara mandiri. Jadi kita harus cari tempat yang bisa melakukan pemeriksaan dan kita lakukan secara berkala untuk untuk melakukan deteksi secara dini dan mengendalikan kadar gula darah. Nah, dua ini, tekanan darah, kendali tekanan darah dengan minum obat dan kendali gula darah dengan minum obat, ada banyak sekali mitosnya. Dan saya ini temukan dalam praktek kita sehari-hari, mitos tentang obat. Dan ini perlu dikonsultasikan kepada dokter ya. Artinya mitos tersebut apa? Bahwa kalau minum obat gula darah terus, minum obat tekanan darah terus, itu nantinya bisa merusak ginjal. Nah, ini justru pemahaman yang mungkin perlu diluruskan, karena tekanan darah yang tinggi dan gula darah yang tinggi justru lebih toksik atau lebih merusak ginjal daripada obat yang dikonsumsi. Sehingga penting sekali Bapak Ibu sekalian atau pasien-pasien kita atau orang-orang yang berisiko tinggi tadi tetap mengkonsumsi obat tekanan darah dan obat untuk gula darah secara teratur. Apabila ada yang merasa ragu-ragu, boleh dikonsultasikan kepada dokternya apakah betul obat-obat tersebut bisa merusak ginjal atau tidak. Demikian. Karena etiologi atau penyebab dari gangguan fungsi ginjal tahap akhir tadi, seperti disampaikan di awal tadi, adalah tekanan darah dan hipertensi dan diabetes yang merupakan penyebab paling sering. Sehingga obat-obatan ini menjadi penting. Nah, apa saja olahraga yang dianjurkan tadi yang 150 menit dalam 1 minggu. Kita bisa melakukan olahraga seperti jogging, renang, jalan kaki, bersepeda, dan senam. Tetapi tentu saja ini semua harus disesuaikan dengan kemampuan. Kalau yang bisa bersepeda, silakan bersepeda dengan sepeda yang paling bagus. Tapi kalau hanya bisa berjalan kaki, silakan berjalan kaki saja. Cukup. Yang penting waktunya adalah 150 menit dalam 1 minggu. Nah, untuk deteksi dini, ini yang paling juga sering ditanyakan adalah seberapa sering sih kita harus melakukan pemeriksaan, tidak hanya untuk deteksi dini ya. Nah, dikatakan bahwa kita harus melakukan check up kesehatan rutin sebenarnya sesuai dengan indikasi yang dianjurkan dokter. Tetapi kita bisa menggunakan tadi kriteria laju filtrasi glomerulus, kita kombinasikan dengan kadar albumin di dalam urin tadi. Sebagai contoh, misalnya kalau di awal kita sudah periksa, kemudian laju filtrasi glomerulusnya 90, kemudian protein di urinnya ACR-nya kurang dari 30, ya mungkin sekali saja dalam setahun. Itu juga kalau agak meningkat sedikit masih bisa sekali dalam setahun. Tetapi kalau sudah di atas 300 misalnya, kita sebaiknya periksa setiap 6 bulan sekali. Kemudian kalau dia memiliki kadar laju filtrasi glomerulus antara 30 sampai 60, kemudian proteinuria atau albumin di dalam urinnya cukup tinggi, bisa setiap 6 bulan sekali atau setiap 4 bulan sekali. Tetapi kalau sudah yang relatif berat, apalagi dengan kadar albuminuria yang tinggi, kita bisa sarankan untuk dilakukan setiap 3 bulan sekali. Nah, ini adalah algoritma atau alur panduan untuk prevensi pada populasi umum yang berisiko. Kita lihat di sini rekomendasi yang saya ambil dari ini panduan nasional ya. Dikatakan bahwa pasien-pasien apabila memiliki kriteria sebagai populasi yang berisiko, maka harus dilakukan pemeriksaan EGFR. EGFR ini tadi adalah laju filtrasi glomerulus dalam bahasa Inggris ya. Kemudian ACR, ini tadi albuminurianya, kadar albumin dalam urin, atau dipstick. Dipstick ini untuk mungkin fasilitas yang tidak bisa melakukan pemeriksaan ACR, kita bisa melakukan dipstick. Nah, kita lihat, kita bagi, kalau yang EGFR-nya atau laju filtrasi glomerusnya di atas 60, kemudian ACR-nya kurang dari 30, mungkin kita bisa secara mandiri melakukan prevensi khusus tadi yang berdasarkan Golden Rules yang sudah disampaikan di awal. Tapi kalau
fungsi ginjalnya sudah menurun, kemudian ACR-nya lebih dari 30, ini sebaiknya dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan untuk diperiksa lebih lanjut. Apalagi kalau EGFR-nya sudah di bawah 45 atau LFP-nya di bawah 45, ACR-nya lebih dari 150, sebaiknya berkonsultasi ke spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal, hipertensi, atau nefrologis. Kita lihat di sini dari rekomendasi pun untuk fasilitas-fasilitas yang mungkin tidak lengkap atau banyak kesulitan untuk melakukan pemeriksaan, minimal urinalisis harus bisa diperiksa di fasilitas tersebut, minimal urinalisis. Dan kalau misalnya ditemukan yang tadi, yang relatif berat, tentu dapat dirujuk ke nefrologis. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Riyado Saragi yang telah menyampaikan presentasinya dengan baik, mudah dipahami, dan tepat waktu. Untuk selanjutnya, kita serahkan kepada pembicara kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Yudi Rahmadi, spesialis anak, dengan judul Deteksi Dini Gangguan Ginjal Anak, Gangguan Ginjal Akut pada Anak. Dr. Muhammad Yudi Rahmadi, spesialis anak, menyelesaikan pendidikan dokter umum di FK Universitas Yarsi tahun 2003, kemudian PPDS 1 di FK Universitas Sriwijaya. Beliau bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Doris Silvanus Palangkaraya sampai sekarang. Beliau anggota IDI dan anggota IDAE. Beliau juga bekerja di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Palangkaraya dan Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Dr. Muhammad Yudi Rahmadi, spesialis anak, untuk menyampaikan presentasinya. Silakan. Terima kasih dokter. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Yudi Rahmadi, perwakilan dari IDAI Cabang Kalteng. Saya akan membawakan presentasi untuk membawakan tentang deteksi gangguan ginjal akut pada anak. Apakah sudah ter-screen? Dok? Dokter, sudah dokter. Ya. Di sini kita melihat ginjal dulu ya, secara anatomi. Ginjal ini kecil ya, jadi berbentuk seperti kacang dan banyak sekali pembuluh darahnya. Nah, ini fungsi-fungsi ginjal. Fungsi ginjal sendiri yaitu pembuangan zat-zat metabolisme ya, seperti ureum, urea, kreatinin, asam urat, dan bilirubin. Dan ini pengaturannya yaitu pembentukan dalam sel darah merah, keseimbangan dalam cairan dan elektrolit, tingkat keasaman darah, pengaturan tekanan darah, juga dia pembentukan glukosa, kalsitriol, itu bentuk aktif dari vitamin D ya, yang penting untuk metabolisme kalsium dan fosfat. Bagaimana jenis-jenis gangguan ginjal sendiri? Gangguan ginjal ini ada gangguan ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Gagal ginjal akut ini yaitu atau disebut juga AKI, acute kidney injury, merupakan penurunan fungsi ginjal yang secara mendadak yang menyebabkan akumulasi produk sisa metabolisme seperti kreatinin dan ureum darah. Terjadinya penurunan produksi urin. Penyakit ginjal ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya oleh adanya penyakit atau banyak kelainan, bisa juga kelainan kongenital ya. Dan ini semakin kita sedini mungkin kita mendeteksi penyakit ginjal akut ini, akan mudah dan sangat gampang untuk penyembuhannya. Nah, ini gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik ini adalah adanya gangguan struktur. Jadi gangguan struktur atau fungsi ginjal itu selama lebih dari 3 bulan yang secara bertahap yang menyebabkan terjadinya gagal ginjal itu sendiri. Gagal ginjal ini
kemungkinan besar akan memerlukan transplantasi ginjal atau bisa dari cuci darah agar tetap bertahan atau tetap sehat. Gagal ginjal ini diobati, bisa juga diobati dengan transplantasi ginjal atau dialisis yang disebut dengan penyakit ginjal stadium akhir. Nah, berapa besar gangguan ginjal ini pada anak? Di dunia sendiri, insiden yang anak yang di opname rumah sakit itu ininya 33,7% dengan angka kematiannya 13,8%. Di Amerika itu 1.800 yang mengalami gangguan ginjal pada tahun 2017 ya. Sedangkan pada 1.399 anak mengalami gagal ginjal itu pada tahun 2015. Di Eropa sendiri itu banyak kasus-kasusnya yang terjadi. Nah, ini kejadian gagal ginjal menurut usianya di dunia ya pada tahun 2004. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia sendiri ini belum ada data yang akurat ya yang bisa gangguan ginjal pada anak. Dari 14 rumah sakit pendidikan dengan konsultan nefrologi anak pada tahun 2017 itu 212 anak mengalami gagal ginjal dan menjalani terapi pengganti ginjal dengan angka kematiannya cukup tinggi 23,6%. Di sini banyak usia anak yang terjadi dengan terapi pengganti ginjal. Nah, inilah penyebab-penyebab gangguan ginjal yang dimana dia prarenal itu banyak yang disebabkan karena dehidrasi, perdarahan, luka bakar, sepsis, ya, luka bakar yang ini terus ada kelainan jantung. Sedangkan di ginjal sendiri, di renal itu banyak juga yang tadi disebutkan kelainan bawaan pada ginjal atau glomerulonefritis, kelainan pada pembuluh darah ginjal, kerusakan pada struktur ginjal, bisa karena iskemik atau zat-zat yang nephrotoksik. Nah, ini pasca renalnya ada kelainan bawaan pada saluran kemih dan ada penyumbatan pada saluran kemih. Penyebab ginjal, gangguan ginjal ini kurang dari 5 tahun ini banyak yang disebabkan dari kelainan bawaan ya. Misalnya ya, terjadi polikistik, obstruksi dari saluran kemihnya. Pada gangguan ginjal pada usia 5 tahun, banyak juga ditemukan kelainan bawaan yang tidak terdeteksi sebelumnya. Jadi pada saat anak-anak baru dia terdiagnosis. Dan juga peradangan pada ginjal, atau disebut juga glomerulonefritis atau nefritis lupus. Nah, gejala yang sering ditemukan pada anak-anak ya mungkin sama juga dengan dewasa, adanya proteinuria, adanya edema, adanya hematuria, leukosituria, oliguria, dan hipertensi. Di edema sendiri sebenarnya ditemukan di kedua tungkai, bedanya dengan penyakit-penyakit lainnya. Jadi kalau anak itu kedua tungkainya jadi edema dia, dan bukan cuma di dewasa, di anak pun bisa terjadi hipertensi. Gejala-gejala lainnya yang paling banyak ditemukan pada anak-anak itu yaitu gangguan pertumbuhan. Paling sering selalu kita temukan pada anak-anak itu ya dengan perawakannya sangat pendek ataupun sangat pendek, terus pucat, anemia akibat dari kelainan ginjal itu sendiri, kelainan tulang, sesak, dan bisa juga terjadi demam yang berulang. Nah, gangguan ginjal ini pemeriksaannya gimana sih dan pemeriksaan apa yang yang dibutuhkan untuk mendiagnosis gangguan ginjal ini? Kita bisa melihat dari laboratorium, darah lengkap, fungsi ginjal itu sendiri, urium kreatinin, elektrolit, profil lipid, dan urin lengkapnya. Dan pencitraan dari radiologi kita bisa melihat dari USG ginjal, CT scan, ataupun dari MRI. Bila memungkinkan untuk pemeriksaan itu adalah dilakukan biopsi ginjal. Bagaimana dampaknya pada anak jika terjadi gangguan ginjal itu sendiri? Itu pasti yang saya sebutkan tadi, adanya gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan itu banyak sekali yang saya temukan dengan penyakit gagal ginjal ini dengan tinggi badan yang pendek,
gizi yang kurang gitu ya. Terus ditemukan juga anemia dengan akibat dari gangguan dari ginjal itu sendiri. Terus ada juga hipertensi. Hipertensi ini ya sering terjadi juga pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal, ada gangguan dislipidemia, kelainan tulang, peningkatan ya kardiovaskular, gangguan keseimbangan elektrolit dan gangguan hormon. Gangguan ginjal ini dapat berdampak ya secara psikososial, emosional maupun finansial. Jadi bukan cuma anak-anak saja yang berdampak, ini juga keluarganya pun terkena. Nah, gangguan ini kita bisa sedini mungkin kita men-screening yang kelompok-kelompok berisiko, misalnya bayi dengan berat badan lahir rendah ya, atau prematur, mungkin banyak kelainan bawaan, ya, termasuk di ginjal itu sendiri, kelainan kongenital, atau ada riwayat gangguan ginjal akut, misalnya sindrom nephrotik, sindrom nefritis akut, itu banyak ditemukan akan terjadinya gangguan ginjal menjadi kayak infeksi saluran kemih selalu berulang-ulang. Itu berisiko untuk menjadi gangguan ginjal. Adanya kelainan ginjal yang telah diketahui sebelumnya, misalnya sebelumnya dia ada riwayat sindrom nefrotik tadi ya, terus riwayat ginjal pada keluarga, sebelumnya ada kelainan dari keluarganya. Terus dari pencegahannya itu kita bisa mencegah dehidrasi, karena dehidrasi pada anak ini paling sering menyebabkan adanya gangguan. Itu kita bisa lihat temukan pada pasien-pasien yang diare, muntah-muntah. Terus kurangi dari paparan infeksi, termasuk saat kehamilannya, konseling genetik untuk mencegah penyakit ginjal yang diturunkan, deteksi dini hipertensi tadi bukan cuma di dewasa, hipertensi di anak juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Diabetes tipe 1 pada anak ini paling banyak juga mengalami gagal ginjal. Bersama dokter ini dapat dicegah, sebenarnya mencegah perkembangan menjadi penyakit ginjal yang telah dialami. Tetap pencegahan tersier, pencegahan komplikasi yang terjadi penyakit ginjal, yaitu penanganannya seperti hipertensinya, anemia, proteinuria, dan pengobatan kontrol secara teratur. Di mana kalau sudah terjadinya gangguan ginjal itu sendiri, itu dapat kita berikan obat-obatan, perubahan pola makan, dapat juga dilakukan transplantasi ginjal ya, hemodialisis atau cuci darah, atau dengan dialisis peritoneal atau disebut juga CAPD. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih ya. Saya inikan ke moderator kembali. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Yudi Rahmadi, spesialis anak, yang telah menyampaikan presentasinya dengan jelas. Selanjutnya, kita persilahkan kepada Bapak Ujang Saiful Hikmat, SSI M Biomed, untuk menyampaikan presentasi dengan judul Biomarkers in Kidney Disease, Innovation in Diagnosis and Prognosis. Kami persilahkan kepada Bapak Ujang Saiful Hikmat untuk menyampaikan presentasinya. Beliau adalah lulusan dari Poltekkes Bandung tahun 2013, kemudian S1 di Universitas Nasional Biologi Medik, kemudian S2-nya Ilmu Biomedik FK Universitas Indonesia tahun 2022. Pengalaman kerja sebagai Business and Marketing, kemudian PT Prodia Widya Husada pada tahun 2015 sampai sekarang. Organisasi beliau sebagai anggota luar biasa APKPI 2021 sampai sekarang, dan anggota Patelki tahun 2014 sampai sekarang. Kami persilakan, Pak. Iya, baik. Terima kasih banyak Dokter Untung. Mohon izin untuk share screen.
Baik, mohon izin untuk slide-nya sudah terlihat, dokter? Sudah terlihat. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Wassalamualaikum kami ucapkan warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih Dokter Untung, Bapak dan Ibu dokter yang lain, serta Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hingga siang hari ini gitu ya. Tadi sudah disampaikan eh, oleh pembicara sebelumnya kaitannya dengan apa yang dimaksud dengan penyakit ginjal kronis, penata laksanaan, pun juga kaitannya dengan pencegahan gitu ya secara lengkap. Ya, di sini yang akan dibahas adalah untuk terakhir gitu ya, di kesempatan terakhir pada siang hari ini adalah untuk mempertajam kembali kaitannya dengan pemeriksaan lab untuk penyakit ginjal gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa tadi sudah disampaikan bahwa penyakit ginjal, terutama dalam hal ini adalah penyakit ginjal kronis, ini karena bersifat kronis, sifatnya menahun, dan kemudian pada tahapan awal ini tidak menunjukkan gejala yang nyata gitu ya. Artinya gejalanya tidak timbul semerta-merta pada tahap awal, kemudian timbul gejala yang spesifik gitu ya, sehingga kita tahu bahwa ada kelainan pada ginjal kita. Nah, karena memang ginjal tersebut tadi gitu ya, penyakit ginjal itu tidak bergejala pada tahapan awalnya, sehingga kita perlu pemeriksaan yang berkaitan dengan menilai dari fungsi ginjal kita gitu ya. Nah, sebetulnya ada banyak tools atau pemeriksaan terkait dengan pemeriksaan ginjal dan hipertensi gitu ya. Tetapi sebetulnya yang akan dibahas di sini adalah kaitannya dengan tidaknya gangguan dari fungsi ginjal. Bentar, kok ini ya. Oke. Nah, untuk mengetahui gangguan fungsi ginjal, sebetulnya tadi sudah disampaikan gitu ya, untuk menilai penyakit ginjal kronis ini dapat deteksi dengan dua hal gitu ya dari aspek laboratorium. Yang pertama adalah pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah ini tadi sudah banyak dibahas kaitannya dengan menilai dari estimasi laju filtrasi glomerulus, atau dalam hal ini sebetulnya kalau secara awam kita menyebutnya adalah untuk menilai fungsi penyaringan dari ginjal gitu ya. Kalau diibaratkan ginjal itu adalah suatu saringan gitu ya, otomatis ketika saringan itu harus bisa menyaring sesuai dengan ukuran partikel yang akan disaringnya gitu ya. Kalau ukuran saringannya adalah untuk menyaring pasir, berarti untuk bulir pasir yang ukurannya lebih besar, kerikilnya berarti harusnya tidak lolos gitu ya. Nah, itu untuk menyederhanakan gitu ya. Pun juga dengan pemeriksaan dari raju filtrasi glomerulus ini gitu ya. Jadi untuk menilai seberapa baik gitu ya fungsi penyaringan dari ginjal kita gitu ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah untuk pemeriksaan urin. Pemeriksaan urin ini kalau tadi dari yang disaringnya gitu ya, yang tidak boleh lolos gitu ya, diceknya di dalam darah. Kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan dari urinnya gitu ya. Urin ini adalah pemeriksaan albumin dalam urin. Nah, ini merupakan sebetulnya kalau tadi kaitannya dengan fungsinya gitu ya. Kalau untuk yang pemeriksaan urin ini, albumin dalam urin ini adalah untuk menilai tanda kerusakan pada ginjal gitu ya. Ketika saringannya sudah rusak gitu ya, yang harusnya kerikil ini kalau diibaratkan saringan pasir gitu ya, kerikil ini tidak lolos dari saringan, kemudian kerikil ini terdeteksi gitu ya di setelah penyaringannya gitu atau di urinnya gitu ya. Nah, itu yang kemudian dinilai dari pemeriksaan urin. Nah, ini yang dimaksud dengan laju filtrasi glomerulus gitu ya. Seperti yang disampaikan tadi gitu ya, bahwa ginjal atau dalam hal ini adalah glomerulus ini bagaikan alat penyaring glomerulus gitu ya pada organ ginjal. Ini sebetulnya berguna untuk menyaring senyawa-senyawa penting yang masih tertinggal di dalam urin gitu ya. Ini adalah yang diukur. Jadi seberapa besar tadi yang disampaikan oleh dokter gitu ya, yang harusnya apa namanya disaring dan kemudian darah itu kemudian bersih kembali dan kemudian bisa kembali ke pembuluh darah gitu ya. Sementara yang memang harusnya lolos gitu ya, yang harusnya dikeluarkan maka akan dikeluarkan melalui urin gitu ya.
Nah, untuk menilai dari laju filtrasi glomerulus ini, sebetulnya kalau istilah medis ini adalah apa namanya di istilah di laboratorium gitu ya. Ini sebetulnya dikatakan perlu penanda endogen gitu ya. Nah, penanda endogen ini sebetulnya adalah senyawa yang memang dapat diukur konsentrasinya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan filtrasi ginjal yang nantinya hasil penanda ini dihitung untuk mendapatkan estimasi laju filtrasi glomerulus gitu ya, atau laju filtrasi dari ginjal. Nah, sebetulnya tadi sudah disampaikan ada dua penanda gitu ya. Yang pertama ini ada kreatinin, yang kemudian yang kedua ini ada sistatin C. Nah, untuk kreatinin sendiri ini sebetulnya tadi gitu ya, karena dihasilkan oleh otot gitu ya sebagai produk sampingan dari hasil metabolisme kreatin, sehingga ini berperan dalam proses penyimpanan energi dalam otot gitu ya. Nah, kreatinin sendiri sebetulnya diproduksi dalam tubuh, terutama oleh otot skeletal, dan kemudian diekspresikan atau dikeluarkan melalui ginjal gitu ya. Nah, kreatin ini sebetulnya penanda yang rasanya Bapak dan Ibu semua gitu ya, yang hadir pada kesempatan siang hari ini sudah tahu gitu ya, bahwa untuk menilai fungsi ginjal biasanya diperiksakannya apa coba? Biasanya kan asam urat, kreatinin gitu ya, itu yang kemudian lebih banyak diperiksa gitu kan. Sehingga kreatin ini memang lebih umum untuk diketahui kaitannya dengan menilai fungsi ginjal. Nah, untuk menilai fungsi ginjal ini ada beberapa syarat yang memang harus dipenuhi gitu ya. Yang pertama adalah kecepatan produksinya yang konstan, dan kemudian kedua konsentrasinya bersirkulasi tetap stabil, artinya tidak dipengaruhi oleh metabolisme tubuh gitu ya, atau intake makanannya. Kemudian tidak dipengaruhi oleh perubahan patologi tubuh, tidak diterikat oleh protein, difiltrasi melalui glomerulus, dan syarat-syarat sebagainya gitu ya. Ini yang kemudian menjadi syarat sebagai penanda endogen atau marker yang dapat diukur dalam menilai laju filtrasi dari glomerulus. Nah, sekarang kita akan recheck lagi gitu ya dengan kreatinin. Nah, kreatinin ini kita tahu bahwa dia dihasilkan oleh otot gitu ya. Ini ada sebagai perbandingan, yang satu, yang sebelah kanan ini Chris gitu ya. Bisa dilihat di sini massa ototnya gitu ya, lebih banyak gitu ya secara kasat mata jika dibandingkan dengan Chris. Nah, studi kasusnya adalah di suatu hari gitu ya, si Chris ini yang berotot ini gitu ya, mengeluh gitu ya, tiba-tiba kenapa hasil kreatininnya tinggi banget gitu kan. Terus si Chris jawab gitu ya, "Ah masa gitu ya, eee, Chris ini hidupnya sehat gitu ya, makan teratur, olahraganya juga baik gitu ya, ya masa iya gitu ya dari fungsi ginjalnya turun gitu ya. Malah harusnya si Chris ini gitu ya, yang fungsi ginjalnya kurang baik gitu ya." Terus Chris jawab, "Ya kenapa ya?" Gitu ya. Nah kemudian ternyata gitu ya, untuk membantu Chris menjawab hal ini, sebetulnya kita lihat bahwa tadi gitu ya, karena kreatinin ini sangat dipengaruhi oleh massa otot, ditambah lagi ada asupan dari kreatin gitu ya, dan kreatinin ini adalah salah satu hasil metabolisme dari kreatin gitu ya. Nah, ternyata pada orang-orang yang gym gitu ya, pertama massa ototnya lebih tinggi, ditambah lagi ada asupan dari kreatinnya gitu ya. Sehingga hal ini yang menyebabkan pada kondisi Chris tadi gitu ya, yang massa ototnya lebih banyak ini, kreatininnya kemudian terlihat tinggi gitu ya. Padahal kreatinin yang tinggi ini tidak berkaitan dengan kelainan dari fungsi ginjal apa namanya yang bersangkutan gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kreatinin ini karena memang dihasilkan oleh otot gitu ya. Nah, sehingga pada kondisi lansia ini kemudian apa namanya kurang relevan gitu ya. Karena apa? Karena nanti justru kalau tadi yang ototnya berlebih gitu ya, massa ototnya berlebih, kreatininnya akan terlihat tinggi palsu. Pada lansia seolah-olah akan terlihat kreatininnya ini adalah rendah palsu. Karena apa? Karena memang seiring dengan bertambahnya usia akan terjadi pengurangan massa otot gitu ya, kilogram per meter kubik, per meter persegi.
Nah, kesimpulannya gitu ya, yang untuk yang pertama bahwa karena kreatinin ini dihasilkan oleh otot gitu ya, sehingga pemeriksaan kreatinin ini pada individu dengan massa otot di populasi normal dapat menyebabkan hasilnya tinggi palsu gitu ya. Sementara pada lansia ini akan menyebabkan kondisi di mana terlihat rendah palsu gitu ya, tidak menunjukkan kalaupun misalnya ada kelainan fungsi ginjal, nilai kreatin ini akan terlihat tetap rendah gitu ya. Sehingga setelah kita recheck bahwa tidak dipengaruhi oleh perubahan patologi tubuh gitu ya, ternyata kreatinin kurang powerful gitu ya untuk menilai hari ini. Nah, kemudian yang berikutnya konsentrasi kreatinin yang bersirkulasi stabil gitu ya. Apakah iya gitu ya? Ternyata kreatinin ini sangat dipengaruhi oleh diet makanan gitu ya, terutama untuk apa namanya daging-daging merah gitu ya di sini. Nah, di mana bahwa konsumsi makanan yang tinggi mengandung kreatin ini dapat mengganggu hasil pemeriksaan kreatinin gitu ya. Hal ini juga yang bisa menyebabkan terjadinya kreatinin tinggi palsu gitu ya. Nah, sehingga untuk tadi gitu ya bahwa tidak dipengaruhi oleh perubahan bentuk tubuh gitu ya, ternyata dipengaruhi. Dan kemudian yang berikutnya konsentrasi bersirkulasi tetap stabil, ternyata kurang stabil karena apa? Karena memang dipengaruhi oleh asupan makanan gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya kreatinin juga belum bisa menggambarkan fungsi ginjal secara dini gitu ya. Padahal seperti bahasan di awal tadi gitu ya, tahapan saat ini yang kita lakukan arahnya adalah mendeteksi sedini mungkin sehingga menghindari prognosis gitu ya, atau kondisi yang sifatnya buruk gitu ya, secara kualitas kesehatan gitu ya. Nah, dan kemudian dengan diagnosis yang terlambat pada gangguan ginjal kronis, hal ini yang kemudian menyebabkan secara kos juga tinggi gitu ya. Karena intervensi yang terlambat sehingga biayanya juga akan jadi lebih mahal gitu ya tindakan medisnya. Nah, dan pada kreatinin ini sebetulnya dari sebuah studi menunjukkan bahwa pada kreatinin ini fungsi ginjalnya apa namanya baru akan terlihat peningkatannya ketika terjadi kerusakan ginjalnya itu adalah 50% dari fungsi ginjalnya hilang gitu ya, atau ketika terjadi 50% dari kerusakan dari fungsi ginjal gitu ya, baru kreatininnya ini terlihat meningkat gitu ya. Sehingga ini kemudian tidak cukup efektif untuk apa namanya deteksi dini gitu ya kaitannya dengan penyakit ginjal kronis. Nah, kemudian berikutnya solusinya apa gitu ya dengan kondisi yang saat ini ada yaitu dengan kreatinin yang sangat dipengaruhi tadi gitu ya oleh faktor perubahan patologi tubuh gitu ya, dipengaruhi oleh massa otot. Kemudian yang kedua dipengaruhi juga oleh asupan makanan. Dan kemudian ketiga, secara umum tidak mampu mendeteksi kelainan fungsi ginjal pada tahapan awal gitu ya. Jadi peningkatannya baru terlihat setelah terjadi kerusakan 50% dari fungsi ginjal gitu ya, baru kreatinnya akan terlihat. Nah, sehingga solusinya adalah sebetulnya ada pemeriksaan yang namanya sistatin C, di mana sistatin C ini adalah protein kecil gitu ya, ukurannya 13 kilodalton, dan kemudian sistatin C ini kalau tadi kreatinin dipengaruhi oleh massa otot dan lainnya, ini pada sistatin C tidak dipengaruhi oleh massa otot ataupun adanya peradangan gitu ya. Kemudian produksinya juga konstan, artinya tidak dipengaruhi oleh diet. Kemudian yang berikutnya terfiltrasi oleh glomerulus dan kemudian tidak mengalami reabsorpsi oleh ginjal gitu ya. Sehingga ini menjadi penanda yang paling ideal gitu ya untuk screening sedini mungkin kaitannya dengan penyakit ginjal kronis. Nah, kalau dilihat di sini, asosiasi nilai sistatin C dengan usia gitu ya. Memang kalau tadi kreatinin sangat dipengaruhi oleh massa otot gitu ya, pada usia tertentu kemudian relatif menurun gitu ya, rendah palsu untuk kreatininnya. Sistatin C ini apa namanya tidak dipengaruhi oleh usia gitu ya. Sistatin ini tetap meningkat seiring dengan pertambahan waktu, tetapi memang ada perbedaan konsentrasi sekitar 6%.
lebih tinggi gitu ya pada individu dengan faktor risiko klinis pada umur 40 tahun gitu ya. Dan kemudian perbedaannya akan semakin meningkat seiring dengan bertambah umur hingga 16% pada usia 80 tahun gitu ya. Nah, sehingga pada usia ini tidak terlalu signifikan gitu ya berdampak terhadap nilai dari sistatin C. Nah, kemudian yang berikutnya karena memang tadi gitu ya, sistatin C ini tidak banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada, sehingga sistatin C ini sangat efektif. Yang pertama adalah untuk memprediksi adanya risiko kematian karena ginjal kronis, lebih sensitif gitu ya, terhadap penurunan dari laju filtrasi ginjalnya. Dan kemudian yang berikutnya, untuk sistatin C ini dapat menutupi titik buta dari pemeriksaan kreatinin gitu ya. Sehingga ketika pada kreatinin belum terdeteksi, padahal sudah ada kerusakan dari ginjal, tapi pada sistatin ini sudah bisa menunjukkan peningkatan gitu ya, ketika ada kerusakan dari ginjal gitu ya. Kalau di sini bisa dilihat gitu ya, yang hitam ini adalah dengan menggunakan kreatinin, dan kemudian yang ini adalah menggunakan sistatin gitu ya. Dengan sistatin ini terlihat gitu ya bahwa pada tahapan awal yang dikatakan sebagai blind spot yang tidak ada terdeteksi oleh kreatinin, sistatin C ini menunjukkan peningkatan gitu ya pada tahap awal kerusakan ginjal. Nah, sehingga karena memang tidak dipengaruhi oleh massa otot gitu ya, sistatin C ini bersifat lebih stabil gitu ya, berbeda dengan kreatinin yang memang sangat dipengaruhi oleh massa otot pasien, sehingga menyebabkan hasil evaluasi fungsi ginjal yang kemudian kurang akurat gitu ya. Nah, tetapi kemudian yang menjadi pertanyaannya tadi juga sudah disampaikan gitu ya, bahwa sistatin C ini lebih mahal gitu ya jika dibandingkan dengan kreatinin gitu ya. Ya sudah gitu ya, tetap pakai kreatinin saja gitu ya. Sebetulnya kreatinin juga bukan hal yang kemudian tidak boleh sama sekali gitu ya digunakan. Kreatinin juga tetap bisa digunakan dan rasanya itu menjadi pilihan saja gitu ya. Nah, kalau misalnya yang menjadi alasannya adalah sistatin C ini lebih mahal, maka kita akan coba simulasikan gitu ya, hitung-hitungannya. Nah, kalau misalnya efektivitas biaya ini hanya sebatas simulasi kasar saja gitu ya. Kalau misalnya kita lakukan pemeriksaan medical check-up tahunan secara rutin, di sebelah kanan ini hanya memeriksakan kreatinin, ini totalnya hanya 90.000 gitu ya. Murah sekali gitu ya. Jika dibandingkan dengan yang sebelah kiri gitu ya. Ini ada pemeriksaan sistatin C, konsul ke dokter ginjal hipertensi, ditambah lagi kalau misalnya ada temuan ini sudah langsung di treatment obat gitu ya. Kalau misalnya di sistatin C-nya sudah ditemukan kelainan gitu ya. Ini kalau dibandingkan di sini melihat sekilas ini 1.314.000 gitu ya. Dibandingkan dengan pemeriksaan ini hanya 90.000 gitu ya. Tapi coba dilihat dengan jangka panjangnya gitu ya. Medical check up di tahun berikutnya. Karena kreatininnya ini tidak terdeteksi gitu ya di tahun awal gitu ya, tidak mendeteksi secara dini dari kerusakan fungsi ginjalnya, maka di sini perlu juga gitu ya, karena ditemukan kreatininnya tinggi, otomatis kan harus konsul juga gitu ya ke dokter. Terus kemudian ditambah treatment obat. Ditambah lagi kalau pada tahapan awal akhir gitu ya, kerusakan ginjal yang sudah gagal ginjal kronis gitu ya, ini harus dilakukan cuci darah gitu ya. Ini adalah estimasi budgetnya. Nah, ini yang ini kemudian akan menjadi fixed cost gitu ya. Cost-nya akan tetap gitu ya, terutama pada hemodialisa gitu ya, yang ongkosnya cukup tinggi gitu ya. Sehingga kalau ditotalkan, sebetulnya kalau diambil dari satu waktu saja, di sini sistatin C secara total lebih murah gitu ya jika dibandingkan dengan pemeriksaan kreatinin gitu ya. Kalau di total dan kemudian ditambah lagi dengan benefit yang akan didapatkan bahwa dengan sistatin C dan kita tahu bahwa screening lebih awal, tentu saja aktivitasnya juga akan normal, produktivitas tinggi gitu ya.
Dan kemudian dari sisi mortalitas rendah gitu ya, karena ini dokter sudah bisa melakukan tindakan, dan kemudian tentu saja dari sisi psikisnya juga terjaga gitu ya. Dibandingkan dengan di sebelah kanan ini, karena memang tidak mendeteksi sedini mungkin, otomatis ada beberapa kemudian kerugian yang muncul gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah masih akan mengatakan gitu ya bahwa sebetulnya pemeriksaan lab yaitu terutama untuk sistatin C ini mahal gitu ya. Ketika kita membandingkan tadi hitung-hitungannya gitu ya secara detail. Nah, dari hasil sistatin C juga ini adalah simulasi gitu ya. Kalau dilihat di sini, hasil kreatininnya ini sudah menunjukkan apa namanya 1,31 gitu ya atau di atas nilai rujukan gitu ya. Dan kemudian LFG-nya ini sudah di 70 gitu ya. Kondisinya di sini abnormal gitu ya. Nah, tetapi kemudian ketika dilihat dari sistatin C-nya Kalau yang ternyata pakai ini, kalau yang konsulen hasilnya ini, ini pasiennya siapa? sistatin C ini menunjukkan hasil yang sebaliknya gitu ya, ternyata hasilnya dalam kondisi yang normal gitu ya. Jadi ini adalah sebagai perbandingan dari satu individu yang sama dengan diambil darah pada waktu yang sama gitu ya, diperiksakan kreatinin dan sistatin C-nya gitu ya. Nah, sehingga kesimpulannya bahwa kreatinin memiliki beberapa kelemahan gitu ya, dan dapat menyebabkan gangguan pada penegakan status fungsi ginjal. Tapi sebetulnya pada tahapan di bagian tertentu tetap berfungsi dengan baik gitu ya. Untuk kreatinin tetap bisa menjadi opsional. Tapi kalau misalnya pilihannya yang ingin lebih powerful adalah sistatin C gitu ya. Karena merupakan penanda yang paling ideal jika dibandingkan dengan penanda yang lain gitu ya untuk tahapan screening. Dan kemudian secara biaya sistatin C juga kalau dihitung secara jangka panjang ini lebih efektif atau efisien gitu ya jika dibandingkan dengan penggunaan kreatinin. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Dokter Untung. Silakan. Terima kasih, Dokter. Terima kasih pada Bapak Ujang Saiful Hikmat yang telah memberikan presentasinya kepada kita dengan jelas dan memberikan pencerahan kepada kita tentang bagaimana modalitas pemeriksaan yang rutin dan alternatif pemeriksaan terbaru untuk deteksi dini gangguan ginjal. Untuk selanjutnya, ini waktu sudah menunjukkan 10.24 ya, jadi kita untung 6 menit ini. Jadi kita langsung saja kita mulai dengan diskusi ya, tanya jawab. Nah, ini kita bisa lihat dari beberapa pertanyaan. Terlihat banyak sekali ya pertanyaan yang ditujukan ini kepada Dr. Yahdo ya. Jadi begitu antusiasnya para peserta sehingga banyak sekali pertanyaan. Namun nanti saya pilih beberapa pertanyaan yang terutama kita prioritaskan pada webinar awam ini karena webinar kita adalah awam, maka yang kita utamakan dulu yang awam dulu ya. Pertanyaan pertama dari Christoperi dan Kausarina ini bertanya kemana harus memeriksakan sistatin C dan bagaimana nilai normalnya. Kemudian juga kita lihat dari penanya selanjutnya, izin bertanya ke Dr. Yahdo, apa saja syarat dari cuci perut? Mungkin yang dimaksud adalah peritoneal CAPD. dialisis, Oh, CAPD ya. Kemudian yang ketiga, ini pertanyaan kepada Dr. Yudi, spesialis anak. Izin bertanya dok, anak saya usia 4 bulan telah didiagnosis dengan ginjal kiri bengkak akibat ureter yang menyempit dan dilakukan pemasangan hiji stent usia 5 bulan dan dilepaskan usia 11 bulan. Kemudian ureter yang menyempit itu dipotong dan dibuat saluran baru. Yang mau ditanyakan, apa perlu USG tiap per 6 bulan atau per tahun untuk mengecek ginjalnya apa normal atau tidak, atau ada pembengkakan lagi. Dua, apa saja yang harus dia hindari selain kelebihan konsumsi garam. Mungkin itu dulu
tiga penanya ya. Silakan kepada Dr. Yahdo dulu mungkin Baik, pertanyaan dari Dr. Ferry dan Pak Sarina. terima kasih Dokter Untung. Terima kasih juga Ya, untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya. Nanti mungkin saya dibantu nih jawab sama Dokter Untung sama rekan sejawat yang lain ya, Dok. Jadi untuk pertanyaan pertama, kemana kita harus periksa sistatin C dan bagaimana nilai normalnya? Nah, ini memang di kota besar pun kita masih relatif terbatas pilihan untuk pemeriksaan sistatin C ya. Makanya tadi sudah disampaikan bahwa kreatinin itu lebih luas digunakan. Jadi kalau untuk di Palangkaraya atau di Kalimantan Tengah ya, sorry, di Kalimantan Tengah, saya dapat informasi bahwa kita sudah bisa melakukan pemeriksaan sistatin C di Prodia Palangkaraya ya. Tetapi memang hasil pemeriksaannya tidak bisa secepat kreatinin gitu. Jadi seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa memang sistatin C ini ada keunggulannya dibandingkan dengan kreatinin. Jadi kalau memang ada indikasi untuk dilakukan pemeriksaan, saya kira biarpun hasilnya lama, kalau memang perlu dan penting, apalagi akan mengubah keputusan pengobatan yang akan kita ambil, saya kira tidak apa-apa ditunggu gitu. Nanti mungkin ditambahkan oleh Bapak Ujang kali ya tekniknya pemeriksaan di Prodia Palangkaraya. Nah, untuk nilai normalnya sebetulnya sepengetahuan saya itu masing-masing laboratorium berbeda, tetapi kisarannya kira-kira sama mirip-mirip dengan kreatinin ya, antara 0,6 sampai 1,2. Tetapi kembali lagi kita jangan melihat nilai absolutnya ya kepada saudara penanya ya, bahwa yang kita harus terjemahkan nilai tersebut kepada laju filtrasi glomerulusnya. Itu pesan-pesan kita. Gitu. Kemudian untuk pertanyaan kedua yang ini Dok ya, tadi atau tentang cuci perut tadi ya. Maksudnya Cuci perut ya. CAPD ya Dok mungkin ya. yang dimaksud Oke, ya. baik. Mungkin sebelum saya jawab kita kita luruskan dulu pemahamannya bahwa istilah cuci perut memang tidak terlalu lazim ya. Kalau satu cuci darah, yang ini cuci perut gitu ya mungkin pemahamannya. Jadi kalau yang dimaksud adalah CAPD atau continuous ambulatory peritoneal dialysis. Jadi kita melakukan terapi penggantian ginjal. Jadi kalau pasien sudah stadium akhir katakan ya di derajat 5, dia membutuhkan terapi pengganti ginjal karena ginjal yang dia miliki saat ini tidak berfungsi dengan baik sehingga perlu digantikan oleh sesuatu yang lain. Nah, penggantinya itu bisa mesin hemodialisis, bisa membran peritoneal yang ada di dalam perut kita, bisa ginjal baru yang dicangkokkan. Nah, seperti itu. Jadi konsepnya 3 itu. Kalau syarat memilih terapi pengganti ginjal ini dari pasien yang belum terapi ginjal kemudian harus menjalani terapi pengganti ginjal, syaratnya sama. Syaratnya sama. Ya. Tetapi untuk peritoneal dialisis atau tadi yang menggunakan selaput atau membran di dalam perut ini, persyaratannya lebih kepada teknis. Kenapa dia memilih itu dibandingkan dengan tidak memilih menggunakan mesin? Kalau dengan transplantasi atau cangkok mungkin jelas ya karena donornya belum dapat, sementara dia udah butuh gitu. Tapi kalau antara mesin dengan membran di perut, itu pilihannya lebih banyak karena faktor kondisi pasiennya. Misalnya dia tidak punya akses, itu salah satu ya, tidak punya akses untuk dikoneksikan ke mesinnya, kesulitan akses. Kemudian misalnya dia lebih memilih memang tidak ditusuk-tusuk jarum, karena kalau pakai mesin dia kan selalu ditusuk-tusuk jarum dan 2 kali seminggu gitu. Ya, ini biasanya pada pasien anak-anak nih. Nanti mungkin dokter ini bisa menambahkan ya. Jadi kalau anak-anak itu trauma kalau ditusuk-tusuk terus gitu ya. Jadi dia lebih banyak memilih untuk melakukan memilih CAPD. Nah, kalau terkait dengan persyaratan ya secara personal pasien yang bersangkutan harus komitmen dan bersih karena risiko untuk terjadi infeksi juga tinggi. Biasanya ini juga dipilih selain yang disebutkan tadi adalah pasien-pasien yang highly mobile atau aktif, sangat aktif. Dia kesana kemari sehingga tidak harus attach atau bersangkutan dengan unit dialisis yang 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Dia bisa mandiri ganti cairan di rumah gitu, yang penting bersih. Nah, itu mungkin pilihan pada kelompok-kelompok pasien yang seperti ini lebih
kita sarankan untuk dipilihkan tadi CAPD atau menggunakan membran yang ada di dalam perutnya. Tetapi ketiga modalitas ini semuanya harus disampaikan kepada pasien supaya keputusan yang mana yang dipilih itu adalah keputusan bersama antara dokter dan pasiennya serta fasilitas penunjang yang ada. Demikian ya, Dok. Ya, itu tadi jawaban tentang eh, kemana harus melakukan pemeriksaan dan juga syarat-syarat cuci perut tadi ya. Dimana yang paling penting tadi disebutkan Dr. Yado adalah komitmen dulu dari pasien, kemudian bagaimana juga pasien mampu melakukan secara mandiri atau setidaknya ada pendamping yang mampu untuk melakukan cuci perut atau yang disebut dengan CAPD ya. Kemudian juga kondisi dari perutnya sendiri tidak mengalami masalah, misalnya ada operasi besar dan lain-lain, kemudian ada kelainan di perutnya yang mengganggu nanti terhadap pelaksanaan pemasangan dan penggantian cairan. Kemudian kami persilakan kepada Dr. Yudi untuk menjawab pertanyaan dari penanya tadi tentang anak yang usia 4 bulan telah didiagnosis dengan ginjal kiri bengkak. Apakah perlu dilakukan pemeriksaan USG secara rutin 6 bulan atau per tahun untuk mengecek ginjalnya agar mengetahui terjadi pembengkakan kembali atau dalam keadaan normal, dan apa saja yang harus dihindari selain kelebihan konsumsi garam. Silakan Dr. Yudi. Terima kasih Dokter Untung. Saya izin menjawab ini pertanyaan ini, ya ini kemungkinan dia ada kelainan kongenital dari ureternya ya. Jadi kelainan kongenital pada pasien ini. Kalau untuk ditanyakan apakah perlu dilakukan USG ini sendiri, sebenarnya untuk memantau ureternya itu dari dokter bedah urologi mungkin ya yang perlu kapan harus dicek gitu ya, kontrolnya kapan. Namun untuk sebagai seorang dokter anak akan melihat fungsi ginjalnya itu sendiri, yang mungkin bisa per 1 bulan mungkin ya terlebih dahulu. Jadi fungsi ginjal ureum kreatinin yang harus dipantau. Nanti akan per 3 bulan secara berkesinambungan. Terus apa saja yang harus dihindarin selain makanan itu sendiri. Kalau misalnya anak ini tidak terjadinya gangguan ginjal, sebenarnya tidak perlu gangguan ginjal akut ya, adanya gangguan dari filtrasi glomerulusnya, sebenarnya tidak perlu ada diet apa-apa, jadi normal. Namun apabila misalnya dia terjadi gangguan ginjal itu sendiri ya, kita selain dari natrium itu sendiri itu pun kalau misalnya ada hipertensi atau tekanan darah tinggi, mungkin baru boleh dia diet garam. Nah, tapi kalau dia sudah ada gangguan ginjal tadi dan hipertensi ya boleh dia diet rendah garam atau diet protein, yaitu 1,5 gram per kilogram berat badan per hari gitu. Jadi tidak perlu ada yang harus dihindari makanannya, tidak perlu bila tidak terjadi gangguan ginjal gitu, Bang. Ya, terima kasih Dr. Yudi atas jawabannya yang sangat jelas. Kemudian untuk sesi kedua ya, pertanyaan yang cukup menarik juga ini dari Agustri Joko Suseno. Ini kayaknya untuk Dr. Yado juga ini. Apakah ada hubungan antara minum soft drink dengan batu ginjal atau gagal ginjal? Apakah orang dengan kadar asam urat tinggi beresiko tinggi terkena batu saluran kemih? Dan bagaimana cara memeriksakan adanya batu ginjal? Serta apakah penderita batu ginjal bisa sembuh total atau sembuh tanpa operasi? Dan juga apakah batu ginjal bisa keluar dengan sendirinya? Ini adalah pertanyaan yang beranak ya. Jadi Lumayan panjang ya, Dok. lumayan panjang, tetapi mungkin dengan jawaban Dr. Yado bisa menjawab semua pertanyaan ini dengan simple. Ya, kami persilakan Dr. Yado. Baik, terima kasih Dokter Untung. Ya, buat Pak Agus, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, apakah ada hubungan antara minum soft drink dengan batu ginjal dan gagal ginjal ya? Jadi, yang
pernah saya ketahui adalah bahwa soft drink itu ini kan sweetened soda ya. Jadi biasanya akan meningkatkan ekskresi dari zat tertentu seperti fruktosa. Nah, peningkatan ekskresi ini akan memicu peningkatan ekskresi yang lain. Jadi misalnya kalsium dan kawan-kawannya. Jadi kalau kita tahu secara epidemiologi paling banyak batu itu adalah disebabkan karena batu kalsium. Dan salah satu faktor risiko dari batu kalsium ini adalah adanya peningkatan ekskresi kalsium atau pengeluaran kalsium dari ginjal. Ya, jadi hubungannya memang tidak langsung, tetapi ada peningkatan risiko. Ya. Kemudian yang kedua, apakah orang dengan kadar asam urat tinggi berisiko tinggi terkena batu saluran kemih? Nah, ini juga masih banyak kontroversi. Maksudnya studi-studi itu ada yang bilang ya, ada yang bilang tidak. Nah, yang bilang iya, ada hubungannya, itu terkait dengan kondisi metabolik yang ada di dalam tubuhnya. Jadi bukan langsung asam urat tersebut lalu bikin batu ginjal, tetapi kembali lagi kalsium. Jadi dia akan meningkatkan kristalisasi dari kalsium di dalam ginjal, sehingga pasien-pasien dengan asam urat tinggi memang beberapa penelitian mengatakan ada risiko untuk terjadi batu saluran kemih. Nah, tetapi satu juga yang penting adalah karena asam urat ini menjadi problem kita orang Indonesia, kadar asam urat yang tinggi itu justru toksik terhadap ginjal. Jadi tidak hanya kita lihat pada pada manifestasi dia sebagai batu, tetapi dia bersifat toksik terhadap ginjal. Sehingga kalau memang asam uratnya tinggi, kita perlu pengobatan. Kemudian bagaimana cara memeriksa adanya batu ginjal? Nah, untuk memeriksa batu ginjal kita bisa paling simpel sebetulnya dengan pemeriksaan radiologi ya, bisa dengan foto atau dengan dengan USG. Dan di situ kita bisa lihat kalau dengan USG kita bisa lihat ada sumbatan atau tidak. Nah, apakah penderita batu ginjal bisa sembuh total dan sembuh tanpa operasi? Mungkin saya jawab sekaligus untuk 3 pertanyaan terakhir ini. Jadi tergantung apa penyebabnya, Dok. Kalau Pak Agus. Jadi kalau misalnya tadi kan salah satu faktor risikonya adalah peningkatan dari ekskresi atau pengeluaran kalsium di dalam urin. Kalau penyebab dari pengeluaran kalsiumnya di dalam urin itu adalah sesuatu yang bisa diatasi, tentu mungkin dengan mengatasi ekskresi atau pengeluaran kalsium, mungkin dia tidak akan berulang. Gitu. Tetapi kalau itu merupakan penyakit yang sulit untuk diobati, katakan misalnya contohnya pada penyakit-penyakit keganasan, gitu ya, mungkin akan sulit untuk kita katakan bisa sembuh total. Nah, apakah bisa keluar dengan sendirinya kalau ukurannya kecil? Kemudian kita biasanya sebagian kita dokter itu melakukan diuresis ya. Untuk ukuran batu kecil biasanya bisa keluar sendiri. Tetapi untuk batu yang relatif besar tentu tidak bisa. Gitu. Mungkin, Dok. Ya, terima kasih Dokter Yado. Nah, ini juga rupanya ada juga pertanyaan dari peserta kepada Pak Ujang ya. Cuman ada beberapa pertanyaan yang mungkin harusnya diarahkan ke Dokter Yado. Cuman yang kita ambil satu ya. Untuk Pak Ujang, pertanyaan dari Dwi Nurdianingsih, izin bertanya, seberapa valid hasil pemeriksaan laboratorium apabila sampelnya itu dikirim keluar kota? Nah, mungkin ini terkait pemeriksaan yang sistatin C tadi mungkin yang dimaksud Dwi ini ya. Silakan Pak Ujang. Iya, baik. Terima kasih banyak Dokter Untung dan Ibu Dwi atas pertanyaannya. Yang pertama tadi mungkin melanjutkan yang disampaikan oleh Dokter Yahdo gitu ya, kaitannya dengan teknis pemeriksaan gitu ya, secara umum. Untuk Sistatin C ini memang pengerjaannya saat ini ada di Palangkaraya, dan kemudian hasilnya ini kalau di pengambilan sampel hari ini baru kemudian besok paginya gitu ya, baru selesai gitu ya untuk hasil pemeriksaannya. Jadi itu yang pertama gitu ya, dari waktu selesai hasil pemeriksaan, jadi memang perlu waktu sekitar 1 hari gitu ya untuk penyelesaiannya. Kemudian kedua, kaitannya dengan validitas dari hasil pemeriksaan labnya. Nah, untuk validnya tentu saja valid gitu ya. Karena apa? Karena sebetulnya di kami ada yang namanya standar operasional kerja gitu ya. Kaitannya dengan persiapan sampel.
Jadi dari mulai darah itu diambil dan kemudian dipisahkan antara serum dan sel darahnya, dan kemudian serum ini ketika misalnya tidak segera diperiksa dan butuh pengiriman, itu harus ada perlakuan misalnya dimasukkan ke dalam pendingin dengan suhu misalnya 2 sampai 8 derajat Celcius, dan kemudian dengan jeda waktu berapa lama gitu ya. Nah, hal itu yang kemudian secara ketat gitu ya, secara sistem tertutup yang kemudian kami pantau gitu ya dari tahapan awal persyaratan sampel ini, dan kemudian dalam proses pengiriman dipastikan bahwa kondisinya dalam kondisi yang memenuhi syarat. Sehingga kalau ditanya valid atau tidak, pasti hasilnya adalah hasil yang sangat valid gitu ya, karena memang sudah teruji gitu ya berdasarkan pengujian secara literatur ataupun pengalaman yang ada. Demikian dokter. Jadi hasilnya valid, dok. Ya, terima kasih Pak Ujang atas jawaban yang sangat baik. Kemudian ini untuk Dokter Yudi ya, spesialis anak dari Maria Teresia. Selamat pagi Dokter Yudi, spesialis anak. Izin bertanya, apakah pemasangan CAPD bisa dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Doris Palangkaraya? Terima kasih. Silakan Dokter Yudi. Selamat, terima kasih Dokter Untung. Saya mencoba menjawab. Sebenarnya pemasangan CAPD ini kan paling bagus ya, paling yang disarankan untuk pasien-pasien dengan gangguan ginjal pada anak-anak. Namun pada di Rumah Sakit Doris sendiri itu jadi apa namanya, tidak bisa dokter, belum bisa dilakukan karena memerlukan dari dokter konsultan nefrologi anak. Itu aja dok. Ya. Terima kasih Dokter Yudi atas jawabannya. Karena waktu kita masih ada 7 menit lagi ya. Jadi mungkin kita bisa bacakan juga nih. Ada beberapa pertanyaan juga ini ke Pak Ujang. Tapi ini sebenarnya arahnya lebih ke arah Dokter Yahdo ya. Tapi beberapa pertanyaan ini saya lihat sudah terjawab dari paparan dari Dokter Yahdo ya, tentang bagaimana berapa cepat seorang jatuh ke kondisi CKD tahap akhir. Apakah penyakit tersering yang menjadi komorbid CKD? Tadi kan sudah disebutkan diabetes dan hipertensi yang paling sering. Kemudian adakah guideline untuk screening rutin? Tadi juga sudah dibuat pemaparan dari Dokter Yahdo tentang guideline screening untuk pemeriksaan fungsi ginjal. Kemudian pasien-pasien CKD baru mengetahui tentang penyakit mereka ketika mereka mencapai stadium 3 ke atas, di mana pada saat itu sebagian besar ginjal mereka telah rusak. Bagaimana kita dapat mengidentifikasi pasien CKD pada tahap awal stadium 1 dan 2? Ini juga sudah disampaikan dari Dokter Yahdo. Mungkin nanti slide-nya bisa di-share ya, Dokter Yahdo ya, ke Baik, dok. Bisa. peserta, nggih, supaya lebih jelas. Karena semua pertanyaan ini saya rasa sudah terjawab dari presentasi tadi. Kemudian apakah obat yang diminum bertahun-tahun tidak merusak ginjal? Tadi juga Dokter Yado sudah sebutkan bahwa mitos-mitos yang mengatakan bahwa orang dan minum obat anti hipertensi atau anti diabetes bisa merusak ginjal itu sudah juga disampaikan. Kemudian pertanyaan lagi terakhir dari Pak Agus juga, pada pasien dengan CKD yang memerlukan cuci darah ada dua, itu HD dan CAPD. Kapan harus HD, kapan harus CAPD? Tadi juga sudah disebutkan secara gamblang dari presentasi Dr. Yahdo tadi. Kemudian harapan hidup, kemudian HD atau CAPD pilihannya, itu tadi sudah disampaikan dari pemaparan sebelumnya. Kemudian untuk pertanyaan, mungkin karena ada waktu ya, jadi ada pertanyaan dari dokter ini. Jadi Dokter Isdi Yati, pasien saya diabetes dengan kreatinin 2 dan GFR-nya 20, tetapi jumlah urin katanya masih banyak. Bagaimana hubungan antara jumlah urin dan GFR? Silakan Dokter Yado. Baik. Terima kasih, dok. Jadi yang di apa namanya yang dibuang oleh ginjal itu kan ada toksin uremik,
ada cairan. Jadi keduanya ini memiliki mekanisme pembuangan dan mekanisme ekskresi yang berbeda. Jadi misalnya seperti misalnya cairan itu lebih banyak kepada sistem yang ada di tubulus karena dia menggunakan gradien konsentrasi dan mengikuti dari channel-channel yang ada. Nah, memang bisa saja tidak sejalan antara kedua itu, tetapi untuk tata laksana kita tetap melihat keduanya, Dok. Jadi kalau misalnya yang kelebihan adalah cairan, berarti kita lebih fokus pada pengeluaran cairan. Tetapi kalau yang lebih banyak gangguannya adalah toksinuremiknya, tentu kita lakukan pemeriksaan terapi pengganti ginjal yang bisa mengurangi toksinuremik, seperti misalnya terapi dialisis. Jadi untuk indikasi pun kita tetap melihat keduanya, tetapi kalau untuk untuk menentukan stadium dan menentukan terapi pengganti ginjal yang kita bisa gunakan, modalitas yang kita gunakan, tetap kita lihat dua-duanya, tetapi lebih banyak pada umumnya lebih banyak. Kalau fungsi ginjal lebih masih bagus, urinnya masih banyak, pada umumnya kita menggunakan toksinuremiknya, dalam hal ini adalah kreatinin atau ureumnya. Kita mendasarkan pada hal itu, termasuk gejala-gejala yang timbul akibat toksinuremik tersebut. Demikian, Dok. Baik, terima kasih. Jawaban dari Dr. Yadi tadi sangat jelas ya tentang hubungan antara jumlah urin dan GFR. Jadi dua-duanya harus kita perhatikan baik itu secara klinis maupun dengan pemeriksaan penunjang. Jadi duanya harus sinergis sehingga kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa seseorang itu bisa dikatakan sebagai penyakit ginjal kronis. Baik, saya rasa semua pertanyaan sudah terjawab. Terima kasih atas antusiasnya dari para penanya. Nanti kita berikan 3 penanya terbaik ya. Mungkin Dr. Riyahdo, Dr. Muhammad Yudi, dan Pak Ujang Saiful Hikmat bisa memilih peserta mana yang bisa mendapatkan voucher pulsa ya 100.000. Nanti Mbak Happy bisa hubungi peserta yang beruntung pada hari ini. Sebagai wujud terima kasih kami atas partisipasi dan antusiasmenya. Demikian tadi webinar awam tentang deteksi dini gangguan ginjal anak dan dewasa yang telah disampaikan 3 pakar di bidangnya masing-masing, baik itu nefrolog anak maupun bagian nefrologi dewasa, dan juga pakar di bidang laboratorium ya, Pak Ujang, telah memberikan pencerahan kepada kita tentang bagaimana modalitas deteksi dini penyakit ginjal kronis, gangguan ginjal akut, dan juga pemeriksaan biomarker yang mampu membantu kita untuk mendeteksi terlebih dini gangguan ginjal. Di mana kita ketahui tadi sebagai kesimpulan bahwa penyakit ginjal kronis adalah suatu kelainan, baik kelainan ginjal baik struktural maupun fungsional, dengan atau tanpa penurunan dari laju filtrasi glomerulus dalam hitungan waktu yang berlangsung selama lebih dari 3 bulan. Nah, dengan ditandai beberapa pemeriksaan yang bermasalah, kemudian juga ada hasil dari laboratorium ataupun pemeriksaan radiologis yang mendukung ke arah penyakit ginjal kronis. Di mana pendeteksian ini sangat diperlukan untuk melakukan prevensi secara dini. Prevensi yang bisa kita lakukan primer, sekunder, dan tersier. Namun yang kita harapkan dari acara ini kita lebih mengetahui bagaimana preventif primer dan sekunder, baik itu edukasi maupun promosi dan juga deteksi dini. Dalam hal ini, seperti halnya dengan webinar yang kita laksanakan. Kemudian guideline yang sudah banyak disampaikan oleh pembicara-pembicara tadi, bagaimana mendeteksi gangguan ginjal baik itu pada orang dewasa maupun pada anak, dan modalitas pemeriksaan atau screening deteksi dini dengan pemeriksaan sederhana, baik itu melalui darah, urin, ataupun pemeriksaan yang lebih canggih lagi dengan pemeriksaan sistatin C. Walaupun saat ini terkendala masalah
akses pelayanan dan juga biaya yang begitu mahal sehingga masyarakat belum begitu terjangkau untuk pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Dan untuk terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Papdi, kemudian juga kepada seluruh pembicara yang sangat atraktif dalam menyampaikan presentasinya sehingga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya mungkin kita bacakan satu persatu ya, tapi karena mengingat waktu maka kita pilih pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendukung terhadap atau webinar awam pada hari ini. Karena diarahkan pada awam maka kita lebih fokus pada pertanyaan-pertanyaan untuk wilayah awam. Demikian webinar awam pada hari ini. Semoga kita semua mendapatkan pencerahan dan juga dapat menyampaikan kepada seluruh masyarakat agar dapat menjalankan hidup sehat, terutama kesehatan ginjal. Demikian kami akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada kepada MC Pak Happy sebagai Sekretaris Papdi Pernepri Kalteng untuk nanti memutarkan lomba video edukasi kesehatan ginjal dan mengumumkan pemenang-pemenang lomba video tersebut. Silakan, Pak Happy. Ya, baik dok. Terima kasih Dokter Untung Surapati, SPPD KGH, Finasim. Baik, selanjutnya kita akan mengumumkan pemenang Lomba Edukasi Kesehatan Ginjal bagi semua. Lomba pengumuman pemenang dimulai dari Juara Harapan. Juara Harapan atas nama Yahari dengan tema Bijak Garam Solusi Hindari Gangguan Fungsi Ginjal. Pasti kalian udah gak asing kan sama bahan makanan ini? Ternyata itu semua adalah contoh makanan yang mengandung garam tinggi loh. Garam memang dibutuhin tubuh buat menjaga keseimbangan cairan tubuh. Tapi tubuh hanya membutuhkan 5 gram garam per hari atau setara dengan 1 sendok teh aja. Terus, apa jadinya kalau kelebihan garam? Kalau kelebihan konsumsi garam, ginjal bakalan bekerja keras karena terjadi peningkatan proses pembuangan protein melalui urin. Garam berlebih juga bakal ganggu keseimbangan cairan. Cairan yang masuk ke dalam sel bakal ngecilin diameter pembuluh darah arteri yang nyebabin jantung harus pompa darah lebih kuat. Inilah penyebab hipertensi atau peningkatan tekanan darah akibat konsumsi garam yang berlebih. Peningkatan tekanan darah dalam jangka panjang bisa ningkatin resiko terjadinya serangan jantung, gagal jantung, dan bahkan stroke loh. Karena garam buat rasa tetap lezat dan tidak hambar, jadi mungkin kita sulit ya buat kurangi garam dalam makanan. Tapi manfaat mengurangi konsumsi garam itu bisa nyeimbangi cairan tubuh terhidrasi dengan baik, mengurangi tekanan darah tinggi, menghindari stroke, dan membuat tulang lebih kuat. Nah, langkah yang bisa kita lakukan yaitu diet rendah garam. Meskipun mengurangi kandungan garam, makanan bisa tetap enak kok. Tips buat masakan rendah garam tetap enak dan bergizi adalah memilih bahan yang segar dan mengikuti pola gizi seimbang. Tambah bumbu dapur secukupnya dan kuatkan rasa dengan rempah-rempah. Hindari bahan makanan kaleng atau yang diawetkan. Yuk bijak garam buat hindari hipertensi dan gangguan fungsi ginjal mulai dari sekarang. Pasti kalian udah gak asing. Selanjutnya dok, untuk Harapan 3, Poltekkes Mataram dengan tema Cegah Sebelum Parah. 별빛이 내린다. Bila,
Mana sih, Ut? Iya, mau minum? Enggak deh. Oke. Aduh, panas. Istirahat dulu ya, Bel. 별빛이 내린다. Minum, Bel. Enggak deh. Yakin? Waduh. Bel, yakin kamu minum? Dari tadi belum minum loh. Lihat tuh, bibir kamu kayak gurun Sahara. Hati-hati ginjal loh, Bel. Loh. Tadi katanya nggak haus. Kok malah minum kopi sama makan gorengan sih? Tapi minum kan? Hati-hati ginjal kamu tuh. Iya, Bil, kenapa? Waduh, Kenapa? itu kantong mata apa dompet besar banget? Nambah mata. Emang habis ngapain sih? Ini habis main game ojol. Awas lo nanti ginjalnya. Tadi ginjal, sekarang ginjal, semua ya ginjal. Hei, kenapa kakinya kayak mau lomba lari? Ini lagi nang pipis. Sana pipis. Ntar lagi nanggung nih. Nggak baik lo nan pipis, nanti sakit ginjal lo. Semua aja ginjal terus. Ingat, ginjal bukanlah mesin cuci yang bisa kamu peras habis-habisan. Jadi, jangan lakukan mereka seperti itu. Berikan mereka cinta dan perhatian yang pantas karena mereka bukanlah superhero. Mereka hanya dua organ kecil yang bertahan di dalam tubuh kita yang seringkali kurang dipedulikan. Maka dari itu, jagalah ginjalmu. Selanjutnya, juara harapan 2 dari Universitas Sari Mulia Banjarmasin dengan tema Sehat Cegah Gagal Ginjal. Hai semuanya, perkenalkan kami dari Universitas Sari Mulia Banjarmasin. Perkenalkan, nama saya Cicang Graina Maulida. Dan saya Lutfia Habibah. Dan saya Siti Aisyah. Dan saya Laila Hidayah. Di sini kami ingin menyampaikan edukasi mengenai tentang pencegahan penyakit gagal ginjal pada remaja. Oke, apanya tahu dari siapa ginjal? Jadi ginjal adalah organ vital dalam tubuh yang berfungsi sebagai organ esensi dalam tubuh yang berbentuk mirip kacang dan terletak di belakang kepala bagian perut atau abdomen. Dan kalian tahu nggak sih apa Adapun beberapa penyebab penyakit gagal ginjal yaitu dehidrasi, gangguan pada prostat, dan tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Masih ini enggak? Selanjutnya, juara harapan 1 dari RSUD Dr. Murjani Sampit dengan tema Ginjal bagi Semua.
Selamat datang di video kami tentang kesehatan ginjal bagi kita semua. Hari ini kita akan berbagi tips menjaga ginjal agar tetap sehat. Yang pertama, jaga kebugaran dan tetap aktif dengan cara melakukan aktivitas fisik secara rutin seperti berjalan kaki dan bersepeda selama 45 menit setiap hari. Yang kedua, kontrol kadar gula darah dengan cara tidak konsumsi Selamat datang di video kami tentang kesehatan ginjal bagi kita semua. Hari ini kita akan berbagi tips menjaga ginjal agar tetap sehat. Yang pertama, jaga kebugaran dan tetap aktif dengan cara melakukan aktivitas fisik secara rutin seperti berjalan kaki dan bersepeda selama 45 menit setiap hari. Yang kedua, kontrol kadar gula darah dengan cara tidak konsumsi gula secara berlebihan, serta melakukan pemeriksaan gula darah 3 bulan sekali pada orang normal dan setiap hari pada penderita diabetes. Yang ketiga, kontrol tekanan darah. Tekanan darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah di ginjal dan mengurangi kemampuan dari fungsi ginjal. Tidur yang cukup dan batasi konsumsi garam agar tekanan darah tetap normal. Yang keempat, konsumsi makanan sehat dan jaga berat badan. Penderita obesitas sangat beresiko terkena penyakit ginjal. Maka dari itu, mulailah menerapkan diet sehat dan seimbang yang rendah natrium, rendah lemak, dan tinggi serat. Yang kelima, menjaga asupan cairan yang sehat dan cukup. Ingat, 1,5–2 liter air putih per hari untuk ginjal yang lebih sehat serta membantu mengeluarkan zat beracun dan natrium melalui ginjal. Yang keenam, jangan merokok dan hindari asap rokok. Karena kandungan berbahaya pada asap rokok dapat memperlambat aliran darah ke ginjal. Jika dibiarkan terus-menerus, maka akan mengganggu fungsi ginjal. Yang ketujuh, konsumsi obat sesuai dengan petunjuk dokter. Berkonsultasilah dengan dokter dalam konsumsi obat, karena penggunaan obat yang tidak tepat dapat membahayakan ginjal. Yang kedelapan, periksa fungsi ginjal jika memiliki faktor resiko. Lakukanlah pemeriksaan fungsi ginjal secara rutin apabila memiliki faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, dan obesitas. Ingatlah, menjaga kesehatan ginjal adalah investasi untuk masa depan Anda. Jangan ragu untuk mengadopsi gaya hidup sehat dan rutin memeriksakan kesehatan ginjal Anda. Terima kasih telah menyaksikan video edukasi ini. Semoga bermanfaat untuk Anda dan orang-orang terdekat. Baik dok, selanjutnya juara favorit dari unit HD RSUD Muaro Tewe dengan tema tips menjaga kesehatan ginjal. Halo Sobat Ginjal RSUD Muaro Tewe, yakin ginjal kamu sehat? Dalam video kali ini kita bakal membahas 10 tanda-tanda ginjal kamu sedang tidak sehat menurut National Kidney Foundation. Yang pertama adalah cepat lelah. Tanda pertama penyakit ginjal adalah tubuh yang cepat lelah, kurang berenergi hingga sulit berkonsentrasi. Gagal ginjal dapat menyebabkan penumpukan racun pada darah. Hal tersebut menyebabkan kelelahan yang terus-menerus. Selain itu, masalah pada ginjal juga dapat menyebabkan anemia yang dapat menyebabkan kelelahan dan lemah. Yang kedua, sering buang air kecil.
Meningkatnya frekuensi buang air kecil atau BAK, khususnya saat malam, bisa menjadi salah satu tanda ginjal Anda bermasalah. Kondisi tersebut disebabkan karena adanya kerusakan pada filter ginjal. Tanda ini juga bisa disebabkan adanya infeksi saluran kemih atau pembengkakan prostat pada pria. Yang ketiga, masalah tidur. Penumpukan racun pada darah yang disebabkan oleh ginjal yang bermasalah dapat menyebabkan gangguan tidur. Racun tersebut disebabkan karena ginjal tidak dapat menyaring darah dengan baik dan membuangnya melalui urin. Gangguan ginjal juga berhubungan dengan obesitas dan penyakit ginjal kronis. Demikian juga dengan apnea tidur atau henti napas saat tidur. Apnea tidur lebih sering ditemukan pada penderita penyakit ginjal. Yang keempat, bengkak pada kaki. Tanda ginjal yang bermasalah selanjutnya adalah bengkak pada area kaki. Bengkak ini disebabkan karena ginjal sudah mengalami penurunan fungsi, sehingga air yang dikonsumsi akan menumpuk dan menyebabkan pembengkakan pada kaki. Yang kelima, kulit kering dan gatal. Tanda selanjutnya yang menunjukkan masalah pada ginjal adalah gangguan pada kulit. Urea pada darah yang tidak tersaring dan baik akan menumpuk pada darah. Zat ini kemudian memicu kulit menjadi kering dan gatal. 6. Darah dalam urin. Darah pada urin tentu bukan kondisi yang normal. Ketika filter ginjal bermasalah, darah dapat lolos penyaringan dan masuk ke dalam urin. Adanya darah pada urin bisa menjadi tanda infeksi pada ginjal, tumor, hingga batu ginjal. Yang ketujuh, urin berbusa. Selain darah pada urin yang berbusa juga perlu diwaspadai. Busa pada urin menunjukkan adanya kandungan protein pada urin yang disebabkan oleh kerusakan di dalam ginjal. 8. Area sekitar mata bengkak. Keluarnya protein melalui urin membuat area sekitar mata menjadi bengkak. Hal ini disebabkan protein tersebut tidak tersimpan dengan baik di dalam tubuh. 9. Sering mengalami kram. Tanda penyakit ginjal selanjutnya adalah kram pada kaki atau bagian tubuh lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya asupan sodium, kalsium, potasium, hingga beberapa zat elektrolit lain yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan tersebut diakibatkan karena ginjal tidak mampu menyaring darah dengan baik. 10. Gangguan makan. Gangguan makan bisa menjadi salah satu tanda ginjal yang bermasalah. Gangguan makan tersebut bisa seperti mual hingga rasa tidak nyaman pada perut. Beberapa penderita penyakit ginjal akan merasakan lapar atau bahkan kehilangan berat badan. Nah, itu dia tadi 10 tanda ginjal tidak sehat. Agar ginjalmu tetap sehat, selalu konsumsi makanan sehat, cukupi kebutuhan cairan tubuh, hindari merokok, dan olahraga teratur. Ayo jaga ginjal kita. Baik dok, selanjutnya kita akan mengumumkan pemenang utama dari juara 1, 2, dan 3. Juara umum, juara 3-nya adalah SMK Taruna Bakti Depok dengan tema Menjaga Kesehatan Ginjal. Ayo kantin. Ayolah, gue pengen beli kopi nih. Kopi terus lo, Rel, kasihan ginjal loh. Santai ya kali, gue lagi ngantuk banget. Ayo. Ya banget sih dibilanginnya, nanti ginjal lo rusak, kebanyakan minum kopi sama makan mie instan mulu. Iya nih, udah jarang minum air putih, minumnya yang manis-manis lagi. Iya, bawel banget kali ya. Kementerian Kesehatan menemukan bahwa lebih dari 700.000 masyarakat Indonesia atau sekitar hampir 4% mengalami penyakit ginjal kronis. Pola makan sembarangan seperti suka makan junk food, minum soft drinks, dan jarang minum air putih itu diduga menjadi pemicunya. Penyakit ginjal kronis masuk dalam 10 besar penyakit dengan... Kopi terus lo, Rel, kasihan ginjal lo. Ya banget sih dibilanginnya, nanti ginjal lo rusak, kebanyakan minum kopi sama makan mie instan mulu. Santai ya kali, gue lagi ngantuk banget. Iya nih, udah jarang minum air putih, minumnya yang manis-manis lagi. Ternyata kebiasaan buruk gue bisa berpengaruh kesehatan ginjal gue ya. Gue harus bisa mengubah kebiasaan buruk gue ini. Gue akan mulai sehat, semuanya terlambat. Ya, gue harus bisa hidup sehat. Kebiasaan buruk yang selama ini kita lakukan mungkin saja dapat berdampak buruk bagi kesehatan ginjal. Kesehatan ginjal adalah hal terpenting bagi tubuh kita. Menjalani pola hidup sehat bisa menjadi langkah awal kita untuk menjaga kesehatan ginjal. Jadi,
Mari kita sama-sama rawat dan sayangi ginjal kita sedari dini sebelum terlambat, untuk masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, juara umum 2 dari tim dialisis RSUD Dr. Doris Silvanus, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tema Sayangi Ginjalmu dengan Cerdik. Halo semua, kami tim dialisis RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Yuk ikuti video edukatif kami dengan judul Sayangi Ginjalmu dengan Cerdik. Tahukah kamu, ginjal dapat sehat, kuat, dan produktif jika kita dapat menjaga dan memelihara tubuh kita loh. Sebaliknya, ginjal akan rusak bila hidup kita tidak sehat dan teratur. Fungsi ginjal adalah untuk menyaring aliran darah agar bersih, mengeluarkan sisa produk tubuh seperti urin, mengatur tekanan darah, Memproduksi sel darah merah dan menyeimbangkan cairan tubuh, serta membantu tubuh untuk mengaktifkan vitamin D. Nah, sangat penting ginjal kita ini, bukan? Perlu kita ketahui, ginjal yang terlalu keras bekerja dalam menyaring darah adalah awal dari penurunan fungsi ginjal. Ginjal dapat rusak apabila kita kurang minum obat-obatan anti nyeri tanpa konsultasi dokter, memiliki hipertensi atau darah tinggi, dan diabetes atau gula darah tinggi. Berikut adalah tips cerdik untuk menyayangi ginjal kita agar tetap sehat, kuat, dan produktif. Yuk simak! Ceklah kesehatanmu secara rutin, cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan berat badan. Jangan minum obat-obatan sembarangan tanpa konsultasi dokter. Enyahkan asap rokok. Jauh-jauh dari perokok ya teman. Ingat, perokok pasif resikonya lebih besar dibandingkan perokok aktif. Rajin aktivitas fisik seperti berolahraga minimal 30 menit per hari dalam 3-5 kali per minggu. D. Diet seimbang. Makanlah makanan yang sehat dan bergizi. Kurangi konsumsi tinggi garam, kurangi konsumsi tinggi gula, kurangi konsumsi lemak, dan jangan lupa minum air putih minimal 2 liter per hari. Istirahatnya cukup ya, 7-8 jam per hari pada orang dewasa. K. Kelola stres dapat kita kelola dengan rekreasi, relaksasi, berbicara dengan orang lain, aktivitas bersama keluarga, dan berpikiran positif. Nah, demikian tips dari kami. Ingat ya, sayangi ginjalmu dengan perilaku cerdik. Sampai jumpa di video edukasi lainnya. Dadah! Baik dok, selanjutnya adalah pemenang utama juara 1. Maaf ya dok, agak kendala teknis karena beberapa video MB-nya sangat besar, jadi menghambat sedikit Zoom kita. Ini dok, baiklah dok, inilah juara 1 untuk edukasi ginjal. RSUD
Sultan Imanuddin Pangkalambun dengan tema Sayangi Ginjalmu, Kesehatan Ginjal bagi Semua. Halo, Halo, di mana Ikam? lagi di kafe, Fit. Di kafe mana? Selang kopi biasa. Oh, situ. Oke, oke. Aku bentar lagi situ lah. Iya. Oke, sip. Wey, Dalam lagi? baru aja. Dari mana? Biasa, narik. Narik, banyak job hari ini. Alhamdulillah, banyak. Wah, minumanmu bro, bersoda itu kan? Ini kalau setelah aku narik harus minum ini. Kalau nggak minum kayak gini aku nggak bisa kerja kerja, ngantuk. Kamu nggak kasihan sama ginjalmu? Apalagi tambah rokok lagi. Ya. Tapi aku kalau nggak minum ini ngantuk. Oh, doping berarti ya? Iya. Terus makanmu gimana? Teratur nggak? Ya yang ada aja di jalan-jalan tuh. Kepepet-kepepet Indomie. Ya, kalau bisa dikurangi lah minum seperti ini. Kamu nggak tahu ya, pasien cuci darah di rumah sakit Sultan Imanuddin itu setiap tahunnya selalu meningkat. Karena apa? Karena dulu mereka waktu muda minumnya tuh seperti ini. Minuman bersoda, merokok, makan tidak kontrol, tidak ada yang bergizi. Kamu nggak kasihan nanti sama keluargamu. Nah, harus dirubah pola hidupmu. Terus gimana? Nah, gue kasih nih 6 tips menghindari penyakit ginjal. Mau tahu? Ini dia. Rajin beraktivitas fisik dan berolahraga agar badan tetap bugar. Makan makanan yang sehat agar kebutuhan nutrisi terpenuhi. Kontrol rutin untuk menjaga tekanan darah dan gula darah tetap normal. Jaga berat badan ideal dan tetap aktif beraktivitas. Cukupi kebutuhan air dengan mengkonsumsi air putih minimal 8-10 gelas per hari. Jauhi minuman bersoda dan merokok. Gimana 6 tips tadi? Bagus sih. Berarti aku sudah nggak boleh minum kayak gini lagi ya? Nggak bisa dihentikan. Karena dengan tidak meminum minuman bersoda atau terlalu tidak berlebihan mengkonsumsi, kamu akan mendapatkan kondisi yang optimal. Kita akan lebih siap menghadapi hal-hal yang tidak terduga dan dapat selalu mendukung yang rentan. Selamat Hari Ginjal Sedunia. Ginjal sehat untuk semua. Oke, itu tadi pemutaran video lomba dan pengumuman hasil pemenang dari video lomba edukasi kesehatan ginjal. Kepada para pemenang selamat, kemudian nanti bisa menghubungi kepada sekretaris kami, Mbak Happy ya, nanti dihubungi, kemudian nanti hadiahnya berupa uang tunai ya, ditransfer lewat transfer banking. Demikianlah rangkaian acara webinar awam
dengan tema deteksi dini gangguan ginjal pada anak dan dewasa. Dengan berakhirnya pemutaran video lomba dan pengumuman pemenang ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara webinar pada hari ini. Terima kasih kepada Ketua Papdi Kalteng, Dr. Dayang, kemudian kepada ketiga pembicara yang sangat atraktif pada hari ini, sehingga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Terima kasih kepada Dr. Yahdo, pada Dr. Muhammad Yudi Rahmadi, kepada Bapak Ujang Saiful Hikmat yang telah berkesempatan untuk membantu kita dalam memeriahkan acara Hari Ginjal Sedunia dengan acara webinar awam. Terima kasih juga kepada panitia penyelenggara yang telah bersusah payah dalam menyiapkan berbagai rangkaian acara dari berbagai kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah, dan itu nanti akan kita jadikan kompilasi ya Mbak Epi. Di suatu kesempatan nanti kita laporkan di Pernepri Pusat sebagai rangkaian kegiatan kita pada puncaknya pada hari ini. Semoga acara ini tetap berlanjut dan dapat berlangsung lebih meriah lagi daripada yang sekarang ini. Sebagai informasi bahwa Pernepri Korwil Pernepri Kalteng adalah Korwil yang terbaru ya, jadi baru saja dibuat. Alhamdulillah kita sudah punya Korwil Pernepri sendiri di Kalimantan Tengah. Saya dengan Dr. Yahdo dan juga teman-teman instalasi hemodialisis yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat akan berjuang untuk kemajuan kesehatan ginjal yang ada di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, dan beberapa kota kabupaten di Kalimantan Tengah. Salam ginjal, semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga yang menjalankan ibadah puasa dapat menunaikan ibadah puasa sebulan penuh. Amin. Akhirnya kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sesi foto ya, sesi foto dulu Mbak Epi. Untuk para peserta, terima kasih Dr. Untung. Untuk para peserta, mohon dapat menghidupkan kameranya. Kita akan mengambil sesi foto sebelum berakhirnya acara. Ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Selanjutnya, sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi dok. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Dr. Untung Surapati, Dr. Terima kasih. Dayang, Dr. Rihardo, Dr. Yudi, Pak Ujang, terima kasih kepada Prodia dan unit lain yang terlibat untuk webinar ini. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Dr. Dayang, Dr. Untung, Dr. Rihardo, Dr. Terima kasih Yudi, dok. Pak Terima Ujang. kasih Dr. Riado, Dr. Muhammad Yudi, Pak Ujang, Sehat semua, geng. dan tim prodianya. Baik. Ya. Mohon izin untuk live. Ya, saya live ya. Ya, silakan dok. Ya. Selamat beraktivitas Terima kembali. Terima kasih. Terima kasih Dr. Dayang, teruntung, Dr. kasih. Yudi, Dr. Yardo.